Masjidil Haram ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid-din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ila akhirin wa masyayikh fid-din wa walidai hadirina fi hadzal musalla musalla taufiq wa ila jami' man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ila al-mu'allif hadzal kitab syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashabul fadilah al-asatidzah al-muhtaramun ayyuhal hudhurul kiram. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tempat-tempat di mana kita dianjurkan untuk thama'ninah yang merupakan salah satu dari rukun salat. Begitu juga tempat-tempat di mana disunahkan untuk mengangkat tangan, yaitu pada 4 tempat. Pagi ini kita lanjutkan kajian kita masih tentang salat, yaitu pada hadis nomor ke-221. An Wa'ilin bin Hujrin qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Akhrajahu Ibnu Huzaimah. An Wa'ilin bin Hujrin. Di hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah melalui sahabat Wa'il bin Hujrin. Qala, beliau berkata, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dada beliau. Ini hadis menjelaskan tentang di mana posisi tangan kita ketika kita dalam posisi berdiri setelah takbiratul ihram dan kemudian juga pada posisi-posisi berikutnya pada rakaat kedua, ketiga atau keempat. Akhrajahu Ibnu Huzaimah. Jadi hadis ini diriwayatkan, dicatat, ditabrin oleh Ibnu Huzaimah. Dijelaskan oleh pengarang, waqul yadil yumna ala yusra bis shalah sabitun tawaffar fihil ahadits. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat itu sabitun, artinya sudah tetap, sudah pasti, di mana tawaffar fihil ahadits, hadis-hadis yang menjelaskan tentang posisi tangan kita ketika salat, ketika berdiri, itu hadis-hadisnya sahih. Itu semua sepakat. Walakin ikhtalafat al-atharu war riwayatu fi mahalli wad'ihima. Akan tetapi athar, jadi beberapa riwayat hadis dan riwayat mengenai posisi letak tangan, kedua tangan itu, apakah dia di fauqas surrah
di atas pusat atau di bawahnya atau di bawah dada, di atas dada. Wal amru fi dzalika wasi'un. Jadi hal ini memang sangat luas, artinya banyak pendapat tentang posisi tangan kita ketika kita berdiri. Wa hikmatu dzalika, dan hikmahnya, filosofinya hal itu, yaitu meletakkan tangan itu baik tadi di dada, di atas dada atau di bawah dada. Itu filosofinya, hikmahnya adalah annahu aslama lil musalli minal abad. Itu sangat baik, bisa menyelamatkan orang atau orang yang sholat itu supaya tangannya tidak kemana-mana, tidak garuk, tidak kesini, segala macam. Itu disebut dengan aslama lil musalli minal abad. Jadi tangannya itu nggak main-main, dia letakkan di baik tadi di atas pusat, di atas dada atau di dada itu sendiri. Wa ahsanu fit tadarru wal khusu. Ini juga hikmah yang kedua, dan itu posisi tangan pada posisi itu lebih mengantarkan orang kepada ketundukan, kekhusyuan. Fa innaha hayatus sa'il ad-dalil. Karena posisi tangan di atas dada itu adalah posisi di mana orang sa'il, seorang yang meminta, memohon kepada Allah, ad-dalil, yang merasa dirinya rendah, yang merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu filosofi atau hikmah kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meletakkan dua tangan ketika sholat itu tadi di posisi dada, di atas atau di bawahnya. Kemudian berikutnya dari hadis itu disimpulkan oleh pensyarah kitab Bulughul Maram ini, yaitu masyru'iyatu wad'il yadil yumna 'alal yusra 'ala sadri halal qiyami fi shalat. Jadi disimpulkan dari hadis tersebut bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada posisi dada tadi ketika berdiri dalam sholat, wa bihi qala jumhur. Jadi mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Artinya tangan itu diletakkan di dada, baik ke atas ataupun ke bawah. Itu jumhur mengatakan gitu. Karena ada lagi pendapat selain jumhur itu, yaitu Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan wa inda maliki masyru'iyatul irsa. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa posisi tangan itu tidak di dada, tapi lepas. Jadi kalau kita melihat orang sholat dan tangannya tidak di dada, kemudian dilepaskan begitu saja, itu mazhab Imam Malik. Nah, dari tiga mazhab yang kita sebut dengan jumhur, itu posisi tangannya ada di dada, ada yang di atas dada, ada yang di bawah dada. Nah, tadi filosofinya, hikmah supaya menambah khusyuan dan juga merasa diri kita itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu mazhab dari empat itu, Imam Malik mengatakan dilepas, artinya tidak pada posisi dada. Wa huwa masyhurun mazhabuhu an Ibnu Qasim, dan di kalangan mazhab Imam Malik itu masyhur posisi tangan seperti itu, ya diulurkan, tidak pada posisi dada, dari Ibnu Qasim. Itu yang pertama. Hadis yang ke-223 mengenai posisi tangan. Jadi jangan aneh kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, melihat orang meletakkan tangannya ketika berdiri itu pada posisi yang tiga tadi, atau sama sekali tidak meletakkan tangannya di dada, tapi diluruskan ke bawah. Itu mazhab Imam Malik rahimahullah. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya, an Ubadah bin Samiti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban wa Daruqutni la tujza'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum, qalu na'am,
qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Jadi artinya an Ubadah bin Samit. Jadi hadis ini diterima dari Rasulullah melalui sahabat Ubadah bin Samit. Kalau beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Jadi tidak ada salat, maksudnya tidak sah salatnya, yaitu bagi orang yang tidak membaca ummil Qur'an. Ummil Qur'an ini istilah untuk surat Al-Fatihah. Jadi induknya Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Nah, ketika orang sholat kemudian tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Tentu nanti ada penjelasan posisi mana, kondisi yang mana misalnya orang boleh tidak baca surat Al-Fatihah. Tapi pada umumnya bahwa sholat itu tidak sah apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu hadis yang muttafaqun alaih tadi, yaitu la salata liman lam yaqra biha bi ummil kitab. Jadi tidak sah salat orang yang tidak membaca ummil Quran atau surat Al-Fatihah. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu istilah lain untuk rawahu Syaikhan atau rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Artinya hadis yang paling sahih di antara hadis-hadis yang ada dan posisinya langsung di bawah Al-Quran. Kemudian wabi ukhra, maksudnya dalam riwayat lain, karena yang mendampingi bersama Rasulullah dalam sholat kan banyak sahabat, sehingga di antara mereka meriwayatkan hadis tersendiri tentang bagaimana Rasulullah melakukan sholat, dan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Bisa saja Rasulullah dalam melakukannya juga berbeda, sehingga disitulah kemudian muncul perbedaan pendapat dalam beberapa hal. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, barangkali Anda membaca di belakang imam kalian, maksudnya ketika kita jadi makmum. Qulna na'am, kami menjawab, kami berkata, iya, kami membaca. Maka kemudian kata Nabi, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jadi janganlah kalian melakukan atau membaca kecuali surat Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena sesungguhnya tidak sah, tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Nah, ini riwayat lain yang ada beberapa prolognya, kemudian inti hadisnya sama, yaitu la salata liman lam yaqra biha ay bi ummil kitab. Nah, para jamaah sekalian, kemudian dari hadis tadi, maka ada beberapa perbedaan di kalangan ulama mengenai hukum membaca surat Al-Fatihah baik bagi imam maupun makmum, maka akan dijelaskan sebagai berikut. Qiraatul Fatihati fi sholati fi rak'atin sirriyatin kanat au jahriyatin fardhon kanat au fardhon kanat au naflan ruknun min arkaniha. Jadi membaca surat Al-Fatihah dalam sholat itu pada rakaat, pada setiap rakaat, baik yang sirriyah, baik yang sholatnya sholat sir, sholat yang tidak nyaring bacaannya, itu sholat di siang hari, zuhur atau asar, au jahriyatan, atau sholat itu sholat jahar, yaitu sholat yang suaranya nyaring seperti maghrib, isya dan subuh. Nah, baik dalam sholat yang sir maupun sholat yang jahar, itu semua sepakat fardhon kanat, baik sholat fardu au nafilatan au naflan atau sholat sunnah, itu semua sepakat ruknun min arkaniha. Jadi membaca Fatihah itu dalam berbagai kondisi tadi sholatnya itu adalah merupakan rukun, salah satu rukun dari rukun sholat. Dallat alaihil ahaditsul katsiratu, itu
diperkuat dengan dalil argumen dari beberapa hadis yang banyak, ahadits katsir, ahadits yang dari hadis. Wa bihi qala Malikun wa Syafi'iyyun wa Ahmadun bil munfaridi wal imam. Jadi pendapat seperti itu bahwa membaca surat Al-Fatihah hukumnya fardu, hukumnya rukun dari salah satu rukun baik dalam sholat sirriyah maupun jahriyah, itu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad fil munfaridi wal imam, baik orang yang sholatnya sendiri maupun sebagai imam. Wa yadullu bihadza nafyul ajza fi riwayat Ibnu Hibban wa Darqutni adal ala nafyi zat. Jadi ini diambil kesimpulan ini di mana dalam dua riwayat tadi itu ada nafyul ajza, di mana menafikan, meniadakan balasan. Jadi la sholata, jadi tidak, atau la tujza'u, tidak dibalas atau tidak sholat. Itu artinya apa? Disimpulkan bahwa enggak sah sholatnya karena enggak tidak mendapat balasan, atau tadi tidak dianggap sholat, sehingga disimpulkan bahwa dengan dalil itu bahwa membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat baik sir maupun jahar itu hukumnya fardu, sehingga kalau tidak dilakukan maka tidak sah sholatnya. Li'anna ma la yujza'u falaysa bi sholatin syar'iyyah. Karena kalau ibadah itu tidak mendapat balasan, berarti tidak digolongkan pada salat yang syar'i yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga dalam kasus lain ditujukan oleh Rasulullah mengenai salat yang tidak membaca Fatihah. Wa di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma alima Khalad bin Rafi al-Musi salatahu amarahu bi qiraati ummil kitab. Karena ada satu kejadian di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui ada salah seorang dari sahabat Rasulullah yang bernama Khalad bin Rafi yang dijuluki dengan al-Musi salatahu, yang sholatnya tidak benar, yang sholatnya tidak bagus, musik jelek kalau bahasa kita. Kemudian ketika Rasulullah memperhatikan sahabat Khalad bin Rafi ini melakukan sholat dan tidak seperti yang Rasulullah contohkan, maka beliau memerintahkan Khalad ini untuk dalam ungkapan ini amaruhu bi qiraati ummil kitab, dipanggil setelah dia usai sholat, kemudian diperintahkan untuk mengulang sholatnya dan membaca Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian waqala lahu, kemudian setelah beliau mengajarkan kepada Khalad tentang tata cara dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian beliau berkomentar, bersabda kepada beliau, summa al-dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukan seperti itu. Artinya setiap kalian sholat, setiap rakaat dia baca Fatihah gitu. Jadi summa al-dzalika kulliha, lakukan hal itu dalam sholat kamu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fi kulli rak'atin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya, maksudnya membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Kemudian beliau bersabda, wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Lakukanlah oleh kalian sholat sebagaimana kalian menyaksikan aku melakukan sholat. Tentu kalau kita tidak melihat bagaimana Nabi melakukan sholat, maka kita bisa membaca hadis-hadis beliau yang diriwayatkan oleh para sahabat dan sampai kepada para rawi yang kita baca saat ini. Kemudian wa nahal ma'muma an qiraati illa bi Fatihatil kitab. Kemudian setelah beliau bersabda tadi sallu kama ra'aitumuni usalli, kemudian wa nahal ma'mum, dan melarang makmum an al-qiraati illa bi Fatihatil kitab, untuk membaca yang lain kecuali surat Al-Fatihah.
Maka ketika kita makmum, kita tidak dianjurkan untuk membaca surat. Nah, tetapi kita ketika imam membaca Fatihah, kita dianjurkan diam. Fa idza quri'al Qur'an fa ansitu. Kemudian ketika imam membaca surat, disitulah kita dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Bahkan tadi disebutkan setiap rakaat kita membaca Fatihah, yaitu di saat imam usai membaca Fatihah, afdalnya ada jeda waktu antara imam selesai membaca surat Al-Fatihah, tidak langsung membaca surat imam, sehingga memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah, sehingga makmum nanti dapat mendengarkan dengan khusyuk surat yang dibaca. Itu afdalnya, idealnya begitu. Jadi kalau ada imam habis baca Fatihah kemudian diam, speak, itu berarti itu jangan dibilang dia lupa, otomatis gitu kan. Karena itu ada sunnah jeda. Supaya apa? Supaya makmum itu mendengarkan semuanya, baik Fatihahnya tadi maupun surat-surat lain. Nah, sedang oleh karena itu maka tadi melarang makmum untuk membaca selain surat Al-Fatihah. Wa hadza ma yufassisu umumul amri bil insad. Nah, para jamaah sekalian, ini kalau dibaca sarahnya kepanjangan. Jadi kita simpulkan mengenai itu, fa innahu la sholata liman lam yaqra'ha. Ta'lilul istisna'il Fatihah minan nahyil mazkur wa hadza yadullu. Jadi apa yang dikatakan tadi itu menunjukkan ala wujubil Fatihah alal makmum wa ghairihi fi kulli rak'atin minas sholati as-sirriyah wal jahriyah wa alaihil jumhur. Qala Syafi'i tasqutu amman adrakal imama rafi'an wastadallu ala dzalika bi hadisin nusi salatahu. Jadi dari keterangan pencara ini disebutkan bahwa semua itu menunjukkan bahwa membaca surat Al-Fatihah alal makmum, bagi makmum, wa ghairihi, dan selainnya, maksudnya imam, fi kulli raka'atin minas shalat. Jadi semua rakaat, apakah 2, apa 3 atau 4, maka semua imam atau makmum wajib membaca surat Al-Fatihah, baik sholatnya sirriyah, yang sir, yang tidak terdengar, wa jahriyah atau jahat, dia terdengar, wa alaihil jumhur. Jadi itu pendapat mayoritas ulama mengatakan setiap orang yang sholat, setiap rakaatnya baik imam maupun makmum wajib membaca Fatihah. Karena nanti ada pendapat lain yang mengatakan kalau dia makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, cukup dia mengandalkan bacaan imam. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan tasqutu amman adrakal imama raqi'an. Menurut Imam Syafi'i, kewajiban untuk membaca Fatihah itu bagi makmum menjadi gugur, maksudnya tidak wajib kalau seorang makmum yang kita sebut makmum masbuk, makmum yang terlambat datangnya, yaitu dia gugur kewajiban membaca Fatihah itu ketika apa? Yaitu amman adrakal imam raqi'an. Itu kalau dia datang masbuk terlambat, kemudian dia dapati imam sedang ruku, maka dia tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Sehingga cuma perlu diperhatikan, ini yang kadang-kala kita melihat orang kurang teliti dalam hal ini. Pertama, jangan sampai ketika dia sampai di masjid atau mushola, di shop, kemudian dia melihat imam sedang ruku, dia langsung takbir ruku aja gitu. Padahal itu 3 hal yang harus dia baca, yang didispensasikan untuk tidak dibaca surat Fatihah saja. Tapi tadi niatnya, berdirinya, takbiratul ihramnya itu rukun 3 kan. Jadi dia harus Allahu Akbar. Nah, kemudian dia langsung ruku. Nah, itu kan 3 hal sudah lakukan. Takbiratul ihram, kemudian niat, dan berdiri. Jadi kalau dia datang langsung Allahu Akbar ruku, 3 rukun itu ketinggalan, maka tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, juga tadi aman adrakal imam. Jadi ketika dia datang, dia lakukan 3 hal tadi, kemudian dia bersamaan imam dalam ruku itu, meskipun cuma
sekedar tomaina membaca satu tasbih, maka itu dia sudah dapat satu rakaat, dan Fatihahnya itu tadi gugur kewajiban dalam posisi itu. Nah, yang terjadi sering kita lihat itu simpangan gitu, kruis gitu. Jadi imam dia baru mau ruku, kemudian imamnya udah naik, jadi nggak sempat bareng dengan makmum dalam ruku, maka itu tidak dapat rakaat. Nah, jangan merasa karena dia sudah ruku kemudian dia langsung berdiri bersama imam, berseberangan tadi tidak bareng dengan imam, jadi bertentangan, kemudian nanti dia nggak menambah rakaat. Nah, itu kurang sholatnya. Itu yang sering terjadi kita lihat, karena ingin mendapatkan rakaat. Yang pertama tadi tidak melakukan 3 hal tadi, yaitu niat, takbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian dia datang langsung Allahu Akbarnya takbir intiqal ke ruku misalnya, maka 3 rukun itu tertinggal, maka tidak sah. Yang kedua tadi yang kita ketika mendapati imam sedang ruku, kemudian dia melakukan 3 hal tadi, kemudian ketika dia ruku imam udah naik, nah itu juga tidak mendapat rakaat. Sholatnya sah, tapi dia tidak mendapat rakaat. Dia harus nambah ya, kalau dia datangnya pada rakaat pertama. Nah, itu yang seringkali orang kurang perhatikan, sehingga kita lihat dia ruku padahal imam udah bangun, tadi nggak nambah lagi. Nah, itu kurang 1 rakaat, berarti tidak sah sholatnya. Nah, itu hal-hal yang kecil yang barangkali kadang-kadang kita lupa untuk memperhatikan itu. Jadi itu ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Jadi qala Syafi'i tasbutu amman adrakal imama raki'an. Dari mana beliau berargumen tentang hal ini? Wastadallu ala dzalika bihadisil musii as-salatan. Beliau berargumen menjadikan dalil tentang pendapat beliau itu, yaitu hadis yang disebut tadi musiius salata, orang yang tidak baik salatnya, yang jelek salatnya, di mana beberapa kali dipanggil oleh Rasulullah untuk meluruskan atau memperbaiki salatnya. Wadzalika hina ma'allamahu Rasul sallallahu alaihi wasallam awwal rak'atin. Itu ketika Rasulullah mengajarkan orang yang salatnya tidak baik tadi pada rakaat pertama, dan beliau mengatakan kepadanya, wa qala lahu summa al-dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan seperti itu, artinya baca Fatihah tadi setiap kali Anda sholat. Waqala Abu Hanifah. Nah, ini pendapat yang satu dari 4 mazhab, yaitu Abu Hanifah. Kalau jumhur tadi itu semua sepakat bahwa membaca Fatihah setiap rakaat, baik sir atau jahar, imam maupun makmum, itu sepakat mereka wajib. Nah, ada satu mazhab, yaitu mazhab Abu Hanifah. Waqala Abu Hanifah bi adami qiraatil ma'mumi laha fil jahriyati wasirriyati. Nah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat di adami qiraatil ma'mum. Jadi makmum itu gak wajib membaca Fatihah. Laha baca Fatihah fil jahriyah wasirriyah, baik salatnya jahar maupun salatnya sir. Wasadalla ala dzalika bima rawahu Daruqutni. Beliau menjadikan dalil bahwa tidak wajib membaca Fatihah itu berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni an Abdullah bin Shaddad, dari Abdullah bin Shaddad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraatun. Jadi man kana lahu imamun, barang siapa yang salatnya bersama imam, artinya dia jadi makmum. Fa qiraatul imami, maka bacaan imam itu lahu qiraatun, yaitu menjamin bacaan dia. Artinya kalau dia nggak baca Fatihah, maka sholatnya tetap sah. Nah, itu pendapat Abu Hanifah. Kalau mazhab Syafi'i tadi hanya satu posisi di mana makmum terbebas dari kewajiban membaca Fatihah. Kalau tadi dia imam masbuk terlambat, kemudian mendapati imam sedang ruku, dia melakukan tadi 3 hal, yaitu niat, takbiratul ihram, dan berdiri, langsung takbir intiqal untuk ruku. Ketika dia dapat bersamaan dengan imam dalam ruku itu, meskipun sejenak baca 1 kali tasbih, itu dia terbebas dari kewajiban membaca Fatihah, artinya sholatnya sah. Sedangkan Abu Hanifah itu menyatakan berdasarkan dalil tadi bahwa barang siapa yang sholat bersama imam, artinya makmum, kemudian
bacaan imam itu akan mengcover, akan menutupi kewajiban makmum membaca Fatihah. Jadi kemudian dikomentari oleh pengarang wa isnaduhu dhaif, sanad dari hadis ini dhaif, sehingga tadi ulama mayoritas berpendapat wajib kecuali dalam posisi ruku. Nah, itu yang kita amalkan seperti itu. Nah, kesimpulannya wujubu qiraatil Fatihah fis sholati. Jadi disimpulkan atau istinbat hukumnya dari hadis itu, yaitu hukumnya wajib membaca surat Al-Fatihah dalam salat, wa annaha ruknun, dan Fatihah itu bagian daripada inti salat yang kita rukun salat. Wa bihi qala jumhur, itulah pendapat mayoritas ulama tadi selain Abu Hanifah. Wa qala Abu Hanifah laisat al-Fatihatu ruknan bal ar-ruknu mutlaqul qiraah. Jadi sedangkan Abu Hanifah berpendapat jadi laisatil Fatihatu ruknan. Jadi Fatihah itu bukan rukun salat, tetapi ini ada catatannya, bal ar-ruknu mutlaqul qiraah. Tetapi yang masuk kategori rukun itu pokoknya bacaan surat apa aja tidak mesti Fatihah, itu sudah menjadi sah menurut Abu Hanifah. Jadi tidak mesti baca Fatihah, tetapi surat apapun selain Fatihah itu sah dia baca. Itu artinya bahwa juga harus baca surat juga kan? Tidak mesti surat Al-Fatihah. Nah, jamaah sekalian, jadi kesimpulan dari apa yang kita kaji dua hadis ini, pertama tadi mengenai posisi tangan ketika kita berdiri dalam sholat. Jadi itu secara umum ada dua pendapat. Nah, ini supaya kita jangan nyalain orang kalau melihat orang tadi sholatnya ada tangannya di sini, ada di sini, ada di sini, ada bahkan dilepas. Nah, tapi mayoritas mengatakan di sini kecuali satu tadi. Begitu juga ketika tadi hukum membaca surat Al-Fatihah. Jadi semua mayoritas kecuali Abu Hanifah mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, baik sholatnya sir ataupun jahar, itu hukumnya fardu wajib, sehingga kalau tidak dibaca menjadi tidak sah sholatnya, kecuali tadi dalam imam yang makmum yang masbuk, dia datang kemudian dia melakukan tadi takbiratul ihram, niat dan berdiri, kemudian takbir intiqal bergabung dengan imam yang sedang ruku. Selama dia bersama imam ruku meskipun sejenak, maka dia terbebas dari kewajiban membaca Fatihah menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi itulah para jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan juga memperkuat tadi apa yang sudah kita amalkan, karena itu pendapat mayoritas ulama. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.